Dalam kesederhanaan, kita bisa melihat kesempurnaan atas segala sesuatu. Kesederhanaan selalu membuka peluang baru kepada kita. Seperti halnya yang kita tahu, hedonisme dan konsumerisme pada zaman modern ini berkembang pesat di kalangan masyarakat. Banyak di antara masyarakat yang bergaya hidup sempurna ala Berlin Tip Bourgeois, gaya hidup konsumtif, serba mewah dan serba berkecukupan demi mengejar status. Meminjam istilah social climber, para social climber nongkrong di kafe-kafe keren ngehits berusaha gaul tiap hari, berperilaku layaknya sosialita yang berkedudukan dan memiliki materi yang sangat berlimpah, memaksakan diri untuk masuk ke kelas sosial yang lebih tinggi hanya untuk memiliki pengakuan status dan status yang semu. Seringkali memanipulasi keadaan hanya untuk dianggap gaul. Padahal, tanpa disadari gaya hidup seperti inilah yang akan merusak cara berpikir masyarakat menjadi semakin individualis, egois, serta apatis. Kita sering lupa bahwa kita adalah bagian dari masyarakat. Sejatinya, paradigma berpikir haruslah progresif dan kritis dalam menganalisis serta mengkaji kehidupan sosialnya, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun permasalahan lingkungan sosial masyarakatnya. Konsekuensi dari hal-hal tersebut yaitu modal mengeluh pada saat menghadapi kesulitan hidup. Sederhana bukan berarti tak berkualitas, karena banyaknya produk hebat menjadi unggul karena ia sederhana. Kesederhanaan tidak membebani pikiran dengan hal-hal yang tidak bermutu. Kesederhanaan memfokuskan pikiran pada hal-hal yang penting. Kesederhanaan membebaskan pikiran kita dari beratnya beban kerumitan. Kesederhanaan akan membantu kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Pertama adalah simplisitas sebagai satu-satunya tujuan. Santo Vincentius ingin agar para pendeta dan biarawati menjadi sederhana, yaitu untuk melakukan segalanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Santo Vincentius masih sering kali melihat orang yang memiliki motivasi yang salah dalam melakukan pekerjaannya, seperti mengejar uang maupun kehormatan. Padahal hal terbaik bukanlah keduanya, melainkan kasih Kristus. 1 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka dari itu lakukanlah yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Kedua adalah simplisitas dalam kehidupan sehari-hari. Santo Vincentius ingin agar para pengikutnya tidak terikat pada benda-benda atau hal-hal duniawi. Santo Vincentius tahu bahwa hal-hal duniawi tersebut dapat menghalangi hubungan manusia dengan Tuhan. Akan lebih baik jika kita berikan apa yang kita punya kepada mereka yang lebih membutuhkan. Hal ini juga serupa dengan perkataan Yesus Kristus pada Lukas 18 ayat 22. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala sesuatu yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketiga adalah simplisitas bagi ketulusan. Santo Vincentius masih sering melihat orang-orang yang berbicara baik namun hatinya jahat. Padahal, apa yang mereka katakan sama saja bohong. Santo Vincentius mengajarkan mereka semua untuk tulus dalam bertindak dan dalam perkataan. Santo Vincentius ingin agar mereka semua tidak bermuka dua. Jadilah orang Israel seperti pada Yohanes 1 ayat 47. Yakni, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Maka, bersikaplah sederhana dalam berkata dan bertindak. Sekarang kita hidup di zaman di mana untuk berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri kita sendiri adalah suatu hal yang normal. Hal ini merupakan hambatan dalam pelayanan karena pelayanan sendiri membutuhkan ketulusan. Kita harus menunjukkan ketulusan dan kesungguhan diri kita dalam melakukan pelayanan. Karena bila pelayanan dilakukan tanpa ketulusan dan kesungguhan, tidak ada dampak yang berarti bagi pihak yang kita layani maupun yang dilayani. Seperti yang dikatakan oleh Santo Vincentius, simplicity was the spirit of Jesus, atau kesederhanaan adalah jiwa atau esensi dari Yesus sendiri. Tidak ada yang menggambarkan kesederhanaan lebih baik dari Yesus, yang sejatinya ialah Putra Allah, namun menjelma menjadi manusia dengan segala kelemahan dan mortalitasnya.
Yesus sendiri adalah motivasi Santo Vincentius untuk melakukan pelayanan dan tetap dalam jalur kesederhanaan. Berbagai kebaikan yang dilakukan oleh Santo Vincentius adalah karena Kristus berada di dalam hatinya.